Terima kasih teman-teman D90X. Kita ketemu lagi di webinar DKD 90-an, di mana DKD 90-an ini terdiri dari lintas angkatan di ITB, terutama mulai dari DKD dari 90 sampai 99 ya, 99. Ini rutin kita adain dan memang ada topik-topik khusus biasanya forumnya, dan sekarang topik kali ini kita akan membahas terutama salah satu program di IAITB yang memang beberapa pengurusnya dan juga mungkin inisiatornya lah ya, terdiri dari teman-teman di DKD 90-an ITB. Saat ini kita sudah ada beberapa narasumber yang sudah join bersama kita malam ini, termasuk juga mungkin pengurus Indonesianisme yang mungkin sekarang hadir ini. Mungkin saya perkenalkan dulu Mas Ahmad Rizal, ITB 10, yang dulu salah satu inisiator lah ya Indonesianisme dan sekarang jadi Dewan Pengarah di IAITB. Malam Mas Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Vernon semua? Lukman, Reza, Lia, sehat semua ya? Baik, sehat. Kemudian kita ada narasumber lain, itu Lukman Santoso, ITB 98, dari Java Pratama Energi, yang saat ini juga salah satu mungkin yang pernah ikut Indonesianisme dan mungkin merasakan manfaatnya di sisi bisnisnya. Malam Mas Lukman, Assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya. Kemudian nih yang paling cantik. Cantik nih malam ini nih, Mbak Lia. Malam Mbak Lia. Malam, selamat malam. Mbak Lia ini Farmasi 91 dari Bumi Warih Geohydromatics ya, peserta Indonesianisme Summit tahun 2019 juga, dan mudah-mudahan merasakan manfaatnya terlibat di Indonesianisme. Ya, alhamdulillah dapat manfaat. Ya, ini karena kita memang topiknya ngobrol-ngobrol santai, monggo nanti kalau ada pertanyaan silakan aja dari teman-teman 90-an atau mungkin peserta yang hadir di ITB 97 yang saat ini dipercayakan untuk sebagai Kepala Badan Indonesianisme, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan banyak manfaat ke teman-teman DKD 90-an lah ya, manfaat dari program Indonesianisme ini. Mungkin dari pengurus juga ada Kang Iwan Sukirna nih, ITB 95 ya, Kang Iwan Sukirna. Oke, mungkin kita mulai dulu dari Mas Rizal. Mas Rizal, bisa share sedikit nggak kira-kira keterlibatan Mas Rizal di Indonesianisme, atau mungkin ketika kepengurusan pengurusan 2000 sebelum ini ya? 2011 ya. 2016, 2021 betul Vernon. Ketumnya waktu Bang Ridwan, dan kira-kira apa sih Indonesianisme itu dan juga apa yang sudah dilakukan? Mungkin silakan Mas Rizal. Ya, thank you Vernon. Izin share screen ya untuk ini. Ya, mungkin saya sedikit share untuk menjelaskan apa itu Indonesianisme ya. Oke, bisa kelihatan ya screen-nya? Kelihatan Mas. Oke, kita memang waktu itu bertematiknya adalah fokus kita di salah satu kepengurusan PPI yang IAITB yang lalu adalah bagaimana memenangkan industri Indonesia. Kenapa kita perlu memenangkan industri Indonesia? Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, kalau kita lihat mungkin perbandingan Indonesia dengan di negara-negara maju dan juga negara-negara mungkin yang juga sedang bergerak untuk maju ya. Kalau kita lihat memang kalau di negara-negara maju itu mereka mengandalkan salah satu kedaulatan untuk keamanan ekonomi adalah dengan penguasaan teknologi untuk menopang industri manufaktur dan infrastruktur untuk dia nanti bertarung dengan
negara-negara lain untuk menjadi juara dan pemenang. Jadi mereka itu intinya adalah bagaimana mendorong globalisasi dari produk-produk mereka. Jadi mereka tidak hanya mendorong dari sisi produk, tapi produknya saja, tapi juga dari sisi brand dari produk-produk mereka. Nah, ini tidak saja dari negara-negara maju seperti ada brand-brand yang dari Jerman, itu di sebelah sini ya, dan juga dari Jepang yang mungkin kita sudah familiar, tapi sekarang sudah ada yang sedang tumbuh, yaitu dari India. Mungkin kita sudah mengenal merek flagship mereka ada Tata, dan juga ada untuk yang produk-produk consumer goods yaitu Godrej yang sudah masuk di Indonesia dan juga di global. Dan India itu juga sudah menggunakan kampanye untuk meningkatkan industri mereka yang disebut dengan Make in India. Terus China juga sudah mulai maju, mereka tidak hanya sekarang hanya memproduksi barang-barang yang levelnya mungkin dulu image-nya masih beberapa tahun lalu kurang bagus, sekarang mereka juga sudah mendevelop brand dan produk-produk mereka dan branding-branding mereka. Jadi seperti ada yang Alibaba, Li-Ning, komputer juga Lenovo, sekarang cellular phone mungkin majority sekarang ada dari China, dan itu dibalut dengan suatu kampanye mereka untuk mendorong industri mereka, itu Made in China 2025, dan juga Belt and Road, yang ini ujungnya adalah bagaimana membuat negara-negara di sana itu menjadi market dari produk-produk manufaktur China. Dan juga tidak lupa di sebelah kanan ada merek-merek juga dari Korea yang sekarang sudah semakin menaikkan dari sisi kualitas dan juga pangsa pasarnya. Ada Hyundai, Lotte, dan lain sebagainya. Di mana Hyundai itu mungkin perusahaan otomobil yang mungkin baru mulai di tahun 1977, tapi sekarang sudah menjadi 4 besar dunia. Dan mereka juga sekarang mengkampanyekan produk manufaktur mereka dengan disebut kreatif Korea. Nah, kalau kita lihat dari Korea, mereka tuh kita lihat menggunakan aksi yang terpadu dan terencana, yaitu Korean Wave. Jadi mereka memanfaatkan industri kreatif mereka, pariwisata mereka, untuk mendorong produk-produk mereka ke pasar global. Jadi untuk meningkatkan value dan persepsi positif dari produk-produk Korea. Kayaknya ada beberapa kunci sukses pemenangan industri Korea. Jadi mereka penguasaan dari SDM, kan mereka sendiri kurang dari sisi sumber daya alam. Jadi mereka memperkuat dari sisi SDM, brandware mereka perkuat. Dan juga mereka membuat aksi yang terencana dan terpadu. Kemudian juga ini yang penting juga selalu didorong adalah kuatnya militansi keberpihakan dari bangsa mereka untuk menggunakan produk-produk industri Korea Selatan itu sendiri. Dan selalu mengutarakan penggunaan produk dari Korea Selatan itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara mereka, tapi juga dimanapun mereka berusaha, mereka sedapat mungkin tetesannya masuk ke Korea juga. Nah, bagaimana dengan reindustrialisasi di Indonesia? Nah, ini adalah yang pernah kita lakukan adalah kita membuat usulan mengenai strategi memenangkan industri Indonesia. Ini berdasarkan hasil dari pada saat ada beberapa FGD atau diskusi di Indonesianisme Summit 2016, 2017, dan 2019. Ini adalah mungkin usulan-usulan strateginya dari memperbaiki ekosistem industri, bagaimana membangun aksi yang terpadu terencana dengan dirijen yang jelas, dan juga pentingnya membangun militansi keberpihakan, karena ini penting untuk membangun bangsa kita harus jadi market dari produk-produk kita dulu, sehingga itu menjadi landasan untuk bisa ekspansi keluar, membangun brandware SDM Indonesia, terus kemudian fokus pada kebutuhan utama masyarakat, dan bagaimana memanfaatkan pariwisata sebagai untuk menarik mereka datang ke Indonesia dan juga memperkenalkan Indonesia dan produk-produk Indonesia ke mancanegara. Nah, ini framework yang kita waktu itu usulkan, bagaimana dengan memanfaatkan mungkin artis-artis kayak yang film kayak Iko Uwais, terus kemudian pemain sepak bola juga yang lain itu dimanfaatkan untuk mengenalkan Indonesia keluar, kemudian dengan kampanye turis pariwisata datang ke Indonesia, tapi diharapkan di Indonesia itu mereka diperkenalkan dengan produk-produk Indonesia, sehingga pada saat produk mereka kembali ke negaranya, mereka bisa menginginkan kembali produk Indonesia dan punya image positif terhadap produk-produk dan industri Indonesia. Nah, kemudian dari sini kita membuat beberapa konsep dari industri. Jadi
kita bagi industri menjadi kita sebutnya dengan konsep body, industri yang sebagai backbone, industri yang ofensif ini untuk menghasilkan devisa, dan juga industri yang kita sebut dengan defensive industry, jadi untuk menahan devisa alias substitusi impor, dan juga image leading industry, yaitu membentuk citra kemajuan teknologi. Jadi ibaratnya kalau Indonesia bisa membuat pesawat, pasti produk-produk yang lain itu bisa dilakukan dan kualitasnya bagus. Nah, ini sedikit dulu secara dari sisi infrastruktur, backbone, apa yang harus kita siapkan dari sistem infrastruktur SDM, kemudian kerangka kebijakan itu yang penting, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang untuk offensive industri, untuk menghasilkan devisa, bagaimana dari industri pariwisata itu bisa menjadi industri leisure, sehingga bisa mendapatkan turis-turis yang high income, dan juga bisa datang kembali ke Indonesia. Kemudian juga hasil dari Indonesia itu diungkit menjadi hasil yang lebih high value, baik dari sisi hasil laut, kemudian fashion, kemudian yang sudah ada seperti industri peralatan elektronik dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar-gambar di bawah itu adalah produk-produk yang memang sudah merek Indonesia dan diproduksi di Indonesia. Nah, kemudian ini industri untuk menahan devisa. Jadi ada bagaimana industri dari sisi makanan, minuman, transportasi. Di sini bisa dari kendaraan listrik, kemudian kendaraan pedesaan, kemudian dari sisi bagaimana peralatan pembangkit listrik renewable skala kecil, dan lain sebagainya. Ini adalah usulan-usulan kita yang kemarin, termasuk di situ kita sudah menekankan dari 2019 adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam sisi peralatan kesehatan dan obat-obatan dengan meningkatkan TKDN dan mengurangi impor. Nah, ini image leading, jadi industri yang membentuk citra kemajuan. Jadi kita manfaatkan yang memang kita sudah ada, industri dirgantara, peralatan pertahanan, bioteknologi. Ini adalah industri yang menjadi katalis untuk kemajuan baik pembangunan brandware di suatu negara. Ini sama dilakukan juga oleh di negara-negara maju, mereka tetap mempertahankan industri-industri ini. Nah, terus bagaimana kita mendorong merek-merek Indonesia bisa ke global juga. Nah, ini beberapa produk, yang mungkin ada beberapa produk merek yang milik dari alumni ITB. Jadi seperti Radio Magno dari kayu, ada Brodo, kemudian Robomarine sebelah kiri, ini dari anak ITB 95. Terus ini JPE, ini karyanya Lukman nih, turbin mini geothermal ya. Terus ini Faruna, ini mobile instalasi pengolahan air yang mobile. Ini terus juga ABN, ini ABN ada stetoskop, terus kemudian alat buat mengecek tekanan darah manual dan elektronik. Ini adalah produksi dari alumni ITB di Bandung. Kemudian dia diekspor juga sampai ke Amerika. Ini juga kita sebenarnya punya banyak merek-merek yang sebenarnya kalau kita tidak tahu sebenarnya merek adalah merek-merek lokal. Jadi seperti Sunpride atau susu Greenfield, ada juga seperti misalkan pompa air, ada Solartaf, dan lain sebagainya. Ini saya merek-merek lokal yang sudah ada, tapi mungkin orang banyak tidak menyadari bahwa ini merek Indonesia. Mungkin karena mungkin di Indonesia itu, kalau diberi merek Indonesia malah orang nggak percaya. Gitu kan. Jadi masih ada mentality bahwa produk yang dari asing itu image-nya lebih bagus daripada produk sendiri. Jadi memang harus terlihat ini seolah-olah merek dari luar. Padahal ini adalah merek dan karya dari anak bangsa. Oleh karena itu waktu itu kita membuat strategi bagaimana mendorong industri di Indonesia. Jadi bagaimana pemerintah memaksa para produsen membangun fasilitas produksi dan riset, design and development di Indonesia. Dan juga bagaimana bangsa Indonesia juga membantu dengan mendukung industri-industri yang memberikan kontribusi positif. Jadi ini akan membuat banyak industri pindah ke sini, dan ini menjadi salah satu katalis untuk membangun brandware dari bangsa Indonesia. Nah, ini juga kita lihat dari sisi konsep meditasinya, jadi kita mengajak setiap masyarakat itu dalam memilih produk jasa dilihat berdasarkan kontribusinya. Jadi ini membuat proteksi yang halus, ruang berkembang pada industri nasional, juga memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk membuat fasilitas produksi dan jasa di Indonesia. Jadi ini akan menjadi tempat berkarya bagi para engineer di Indonesia. Nah, ini kalau kita bisa lihat, harapannya apabila Indonesianisme di bidang teknologi Indonesia dan industri semakin marak,
akan menjadikan banyaknya fasilitas produksi. Ini akan menjadikan bertambahnya lapangan pekerjaan dan juga lapangan berkreasi bagi para insinyur. Terus mereka nanti akan ada pendalaman kandungan lokal, ini peluang untuk partisipasi teknopreneur Indonesia, bertambahnya fasilitas R&D, ini penguatan peran insinyur Indonesia dan meningkatkan brandware Indonesia, dan menjadi basis ekspor, ini akan jadi kontribusi kepada devisa negara. Jadi mungkin mereka produksi, kalau membangun basis produksi, besar kemungkinan tidak hanya untuk mensatisfy market Indonesia, tapi juga untuk basis dari ekspor. Nah, oleh karena itu, IAITB mendukung reindustrialisasi Indonesia dengan beberapa untuk mewujudkan beberapa tujuan, jadi membangkitkan semangat aktivitas penguasaan teknologi dan industri. Ini untuk memperkuat brandware bangsa, karena kita adalah alumni Institut Teknologi tertua di Indonesia, jadi sudah sewajarnya kita harus mendorong hal tersebut. Terus kedua, ini juga mungkin kita perlu memanggungkan karya-karya teknologi dan produk Indonesia, baik oleh korporasi maupun teknopreneur. Jadi masyarakat bisa tahu dan bangga, dan ini nanti akan mendorong kepercayaan diri dan bangkitnya militansi keberpihakan. Terus kemudian yang ketiga, memberikan wadah menunjukkan karya-karya produk teknologi dan industri dari korporasi dan teknopreneur. Jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Jadi biar tahu Lukman bikin apa, dia bikin apa, dan teman-teman yang lain nanti mungkin teman-teman yang ada di korporasi dan ada teman di baik BUMN maupun BUMS bisa tahu, oh ini ada karya-karya seperti ini dari teman-teman, jadi bisa terjalin saling mengenal dan nanti bisa menjadi membentuk saling kerjasama, nanti bisa akhirnya terjadi sinergi. Jadi kita membuat, waktu itu ada Indonesianisme Summit, kita mulai di tahun 2016 itu ya. Nah, ini yang dilakukan di 2016, jadi kita kick off, kemudian mendapatkan dukungan dari jajaran pemerintah, jadi waktu itu banyak dari menteri di kabinet dan juga liputan yang banyak dari mass media, baik cetak, televisi maupun internet. Di sini kita membangunkan karya-karya korporasi dalam bentuk FGD, talk show, itu dari yang sekarang mungkin sudah ada yang sudah jadi produknya sudah kejadian. Jadi contohnya seperti LRT Jabodebek, terus floating, terus kemudian yang PLTU Merah Putih ini Rekadea masih belum ya Non ya, ntar lagi ya. Terus kemudian ada yang alat angkut Wintor, ini kemudian nanti dia akan berkembang menjadi AMDES. Kemudian juga ini mungkin yang karyanya Lukman, turbin mini hidro dari HITI. Nah di terakhir, jadi memang di acara tersebut ada Head of PPA antara PLN wilayah Jabar dengan Bahtera untuk proyek PLTM pertama yang menggunakan turbin mini hidro buatan teknopreneur Indonesia, yaitu yang dari hidro turbin Indonesia yang digawangi oleh Lukman. Itu yang Yaman ya. Betul, Mas. Ya, betul kan. Jadi kita sudah coba support juga teman-teman kita yang teknopreneur tadi untuk menguasai teknologi industri manufaktur untuk renewable energy. Kemudian kita berlanjut karena bagus sekali apresiasinya. Jadi kita lanjut ke Indonesianisme Summit 2017. Di situ karya-karya dipanggukan lebih banyak lagi. Ada floating power plant repel yang sekarang sudah kejadian. Kemudian ada di sini dari Rekadaya Elektrika, EPC PLTU Merah Putih. Kemudian dari IoT untuk Wintor, ada juga pengembangan N2119, kemudian produk Internet of Things dari Imani Prima, dan lain sebagainya. Jadi ini kita juga mengadakan selain tidak hanya seminar, talk show, tapi juga kita menyediakan kayak stage booth yang bisa diisi oleh teknopreneur yang ada. Terus kemudian yang 2019, kita juga sama terus menggaungkan, terus membangun karya-karya korporasi. Jadi ada yang katalis bahan bakar nabati, ada produk bio EOR, enhanced oil recovery, kemudian sepeda motor listrik gesit dan bus listrik. Terus kemudian juga di sini kita lebih banyak acaranya adalah di pamerannya. Jadi pada saat itu, alhamdulillah karena sudah 2 tahun sukses, banyak yang berkenan jadi sponsor. Nah, dengan duit sponsor yang ada ini, kita bisa menyewa ruangan di JCC untuk berpameran dan seminar. Termasuk di situ, kita sebagai
bentuk kontribusi dari IITB, peserta pameran kita berikan booth gratis 2 hari untuk berpameran. Itu salah satu bentuk kontribusi. Dan door prize-nya juga 1 unit motor listrik ya. Nah, Indonesianisme Summit ini kita tidak ITB sentris, jadi kita bukanya memang untuk ke seluruh Indonesia, nasional. Jadi kita mengajak tidak hanya alumni-alumni ITB, tapi juga alumni-alumni dari kampus-kampus lain untuk ikut turut serta. Jadi di sini sebelah kanan itu banyak peserta-pesertanya yang kita kumpulkan dari teknopreneur alumni ITB dan alumni dari kampus-kampus lain. Ada RoboMarine, ada mesin CNC, ada dari turbin mini hidro juga dari HITI, terus dari LIA ya, sebagai konsultan di BW Hidromatik, terus kemudian ada 3D printer, teknopreneur, ini alumni ITS, dia masih muda, startup, alumni ITS gitu ya. Bahkan waktu itu karena mereka masih awal berdiri dalam membentuk 3D printer, jadi mereka ada kesulitan dari sisi akomodasi ke Jakarta, kita support untuk bisa datang, tidak hanya booth gratis, tapi kita bantu juga di Metro TV, kita sebut iTech Forum. Jadi untuk bisa mendapatkan audiens yang lebih luas lagi, di sini sudah kita buat secara 3 kali ini tepat pada saat kondisi pandemi. Jadi kita buat ada yang beberapa tema sudah 3 kali sesi. Itu kita tampilkan juga produk-produk yang karya dari korporasi dan teknopreneur. Jadi contohnya ada Amdes, kita tunjukkan, kemudian juga FNI, Katalis Merah Putih, terus bus listriknya Inka, sepeda motor listrik Gesit, dan lain sebagainya. Jadi hal ini yang kita memang lakukan oleh pengurus PPIA yang lama, ini memang masih belum sempurna, perlu perjuangan, perlu kesabaran, keteguhan, supaya cita-cita tadi Indonesia sebagai salah satu bangsa pemenang di sektor industri, itu bisa terwujud. Dan juga teknopreneur ITB bisa menjadi lebih kuat lagi. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan background mengenai apa itu tentang yang Indonesianisme ini. Begitu, Hernon dan teman-teman. Silakan saya kembalikan. Ya, makasih Mas Rizal. Memang niatnya mulia ya, dan memang juga mau mendukung perekonomian Indonesia. Hanya memang ternyata tantangannya cukup berat ya Mas Rizal ya, kayak memang apalagi industri kelas berat tadi ya, kayak contoh paling gampang kayak saya sendiri juga terlibat di PLT Merah Putih, sampai saya udah pindah perusahaan berapa kali gitu ya, masih jalan. Tapi memang bisnisnya inilah cukup besar gitu ya, dan mudah-mudahan karena dia memang industri manufaktur berimpact ke impactnya juga lebih besar gitu. Kayak sekarang mungkin kita pertama kali yang beli steam turbin buatan Indonesia, meskipun masih lisensi asing lah gitu ya. Kemudian juga boiler. Kalau udah boiler sih udah beberapa yang kita beli sendiri. Hanya memang sampai dengan saat ini masih proses konstruksi. Termasuk juga mungkin yang industri kelas berat lainnya, tadi Mas Rizal kan ada PAL tuh yang bikin floating power plant itu ya. Ya, betul. 2017 dipamerkan di Indonesianisme Summit, baru 2022 kelar itu ya. Ya, ada si Lukman lah, at least yang bisa kontribusi apa Mobile power plant terapung. Alhamdulillah ya. Mobile power plant terapung buatan Indonesia dari tahun 2017, prototipe-nya, bukan prototipe ya, maket doang kali ya baru konsep aja. Digaungkan di Indonesianisme Summit baru kejadian di 2022. Nah, ini tapi mungkin ada terwujud tapi terwujud ya, tapi lama memang ya industri kelas berat ini ya. Iya. Tapi kan kita juga nggak mendorongnya ke industri kelas berat ya. Jadi yang kayak ringan pun kita pegang, dan kayak kita kan juga yang industri kriya ada, jadi semua itu kalau bisa meramaikan dan menutup semua celah-celah yang ada. Cuma memang kalau secara flagshipnya sih industri berat ya yang sebagai flagship, tapi yang industri yang kecil-kecil. Tapi memang waktu itu tantangannya, Vernon, ternyata mengajak teman-teman teknopreneur ITB untuk ikut pameran tuh susah gitu. Padahal dikasih booth gratis gitu ya, booth gratis, terus ngajak ikut pameran, kumpulin data aja susahnya minta ampun gitu.
Terus Ya. kita sebar ke masing-masing angkatan juga agak masih malu-malu gitu untuk menunjukkan dirinya gitu. Itu salah satu tantangan juga sih. Padahal saya yakin teknopreneur ITB itu banyak ya, tapi kok masih agak malu-malu gitu, kayak nggak percaya gitu. Sampai harusnya yang panitia yang bujuk-bujuk ikutlah gitu. Ya, mudah-mudahan memang Tapi ke depan kita kan memang mm, pengennya sih meskipun terbuka ya, terbuka dan memang kita mm, niatnya kan untuk Indonesia secara keseluruhan, tapi memang harapannya kita bisa membantu memfasilitasi terutama teknopreneur ITB yang punya teknologi, yang punya produk dan memang terutama ya buatan dalam negeri mungkin kita bisa fasilitasi pertemukan dengan end usernya, kita bisa bantu menggaungkan sampai akhirnya yang ujung-ujungnya adalah sebenarnya kan terjadi apa ya deal bisnis. deal bisnis lah ya, Mm, deal bisnis sehingga intinya juga buat perekonomian kita. betul. Nah ini sebelum ke kelas berat nih sebenarnya Lukman ini udah banyak nih sebenarnya, tapi mungkin saya ke Mbak Lia dulu aja kali ya. Mbak Lia ini mungkin bisa share Mbak Lia kira-kira selama apa namanya ikut berpartisipasi lah ya di Indonesia Summit 2019 atau mungkin Mbak Lia mau cerita mengenai profil produknya atau profil perusahaannya. Silakan Mbak Lia. Ya, makasih Vernon. Jadi memang waktu itu saya baru tahu ya tahun 2019 dan sekarang juga baru tahu ternyata dari tahun 2017. Seingat saya dulu pas tahun 2019 saya dapat infonya karena ada anak buah saya yang temannya Mas Gilang itu ada panitianya kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus ya udahlah kalau saya sih pikir ini kesempatan gitu ya untuk memperkenalkan perusahaan saya. Pada waktu itu apalagi pikir-pikir gratis gitu, saya nggak ya mikirnya nggak terlalu panjang lah, mungkin tetap ada yang dipikirkan, cuman waktu itu sih saya oke aja. Dan seingat saya waktu itu diundur karena memang pesertanya katanya masih kurang. Saya aneh Betul juga ya, ya betul. mikir-mikir, kenapa ya kok padahal udah gratis gitu ya, apalagi saya dari Bandung aja mau gitu ya. Ini yang ya mestinya kebanyakan di Jakarta, kenapa pada nggak mau? Saya juga udah share ke angkatan saya. Waktu itu juga ya nggak ada juga sih yang ya mungkin ya itu tadi malu-malu, saya nggak ngerti juga lah apa, atau mungkin nggak siap untuk memamerkan. Saya sih kalau perusahaan waktu itu ya menyiapkannya juga mendadak sih semuanya gitu ya. Tapi ya diniatkan waktu itu ikut dan ya alhamdulillah ada juga sih manfaatnya. Jadi pada waktu itu memang saya kaget juga ya, ternyata memang macam-macam ya ininya perusahaannya, ada yang produk, ada yang memang jasa gitu, dan produknya juga macam-macam, nggak terkhususkan misalnya tentang apa ya, mesti ada temanya atau apa gitu. Jadi memang sangat random. Cuman ya saya paham karena memang ya itu aja susah mengumpulkannya kan, perusahaan-perusahaan yang mau ikut. Jadi waktu itu agak-agak apa ya, mungkin PR juga buat panitia selanjutnya. Kayaknya mending ada temanya. Jadi kalau misalnya bisa banyak mengajak ya, ada temanya itu lebih bagus gitu. Jadi terpusat. Oh ini yang peminat yang tema ini dia akan datang gitu. Kalau untuk perusahaan saya, kebenaran perusahaan saya itu bergeraknya di bidang kemaritiman ya, lebih ke kemaritiman walaupun di Bandung. Jadi ya banyak klien saya dari oil and gas, klien perusahaan kami ya dari oil and gas. Waktu itu saya agak beruntungnya ya, karena di sebelah ada pameran geothermal atau apa ya, pokoknya yang oil and gas ya. Jadi banyak pengunjung dari sana yang ke Indonesia Summit juga gitu. Jadi yang nyambung tuh yang kebetulan ceritanya gini, oh saya barusan dari sebelah. Ada ini saya lihat aja gitu. Jadi kebenarannya memang ada buat kami waktu itu ada nyambung dengan perusahaan kami pada waktu itu ya, karena tidak bertema itu gitu. Cuman saya ya sekali lagi saya paham karena memang nggak banyak pesertanya, kurang bisa banyak mengajak peserta mungkin, sehingga susah untuk bikin tema ya. Kebayangnya gitu ya. Cuman mungkin ada baiknya sih kalau next ada temanya sehingga lebih terpusat, mungkin yang datang maksudnya minatnya sama ya yang datang gitu. Cuman sekali lagi ya, kalau misalnya memang masih global juga nggak masalah sih. Saya pikir soalnya ya calon kliennya pada waktu itu juga
calon partner, bukan calon partner ya. Oh, ini ada perusahaan ini ya, ternyata ada yang bikin seperti ini ya, ternyata ada yang punya jasa seperti ini ya. Saya juga dari situ tahu gitu ya, dan berusaha kontak dan sebagainya. Ya gunanya jadi kerasa lah buat saya ya waktu itu, selain exposure buat perusahaan, juga buat apa ya, lebih banyak kenalan dan sebagainya. Ajang reuni juga kali ya, saya ngundang teman-teman saya juga. Seneng aja sih. Ya cuman sekarang lagi pandemi gini ya, kebayang ya. Mungkin gitu aja sih kalau saya, pengalaman saya pada waktu itu gitu. Saya berharap ini maksudnya menurut saya ajang yang bagus banget karena ya memperkenalkan produk-produk Indonesia gitu ya. Ternyata kita tuh bisa bikin ini tuh ya, ini ya apa namanya, kelihatan di situ gitu, mengagumkan juga gitu ya, nggak nyangka kok bisa ya ternyata gitu. Oh, ada yang bikin ini, ya itu menurut saya sih harus diterusin lah dan dibikin lebih besar. Mungkin suatu saat malah kewalahan panitia, pengennya sih saya ya sampai nolak-nolak gitu. Mungkin selanjutnya gitu, mungkin kita perlu nyari itulah kenapa ya pada males gitu, kenapa hambatannya apa, mungkin kayak gitu ya kayaknya. Soalnya saya nggak ngerti, kalau saya sih ayo aja lah gitu ya. Cuman ya mungkin lah kita harus cari tahu lah mungkin itu mengenai itu, Mas Rizal. Ya, menarik Mbak Lia, apa namanya, mengenai tema tadi. Memang apa namanya, kita kan apalagi situasi pandemi gini ya, kita mungkin untuk, dan sekarang lagi naik lagi, mungkin untuk untuk offline memang masih agak berat. Nah, cuma memang di kepengurusan sekarang ini saya nggak apa ya, sambil sharing ya, mungkin ya, sambil sharing. Silakan, Kepengurusan sekarang ini kali aja ada masukan kan dari yang peserta, dari yang yang mengikuti ini, ada yang punya ide-ide apa kan bisa aja. Boleh nanti boleh kalau dari peserta mau ngasih masukan boleh. Jadi kami punya rencana begini, Mbak Lia, sebenarnya temanya itu mungkin apa namanya, kita bentuk nanti dalam bentuk podcast. Jadi memang nanti tetap di-uploadnya atau disosialisasikan melalui channel IAITB. Tapi pengennya di pengurusan sekarang itu tema-temanya itu dalam bentuk podcast, dan kalau bisa kami juga mempertemukan antara apa ya istilahnya ya. Misalnya nih tadi Mbak Lia gitu ya, salah satu narasumber yang memang punya teknologi, punya expertise, punya kompetensi di bidang apa namanya, surveyor untuk tertentu gitu ya. Nah, nanti kami coba fasilitasi dengan mencari narasumber lain yang memang apa ya, usernya lah gitu dalam hal ini. Jadi misalnya nanti topik podcast kami ini tentang teknologi dalam negeri di bidang tertentu. Nanti ada kalau bisa memang teknopreneur ITB, alumni ITB, dan juga mungkin apa namanya, calon usernya. Nah, itu nanti kita mudah-mudahan kita bikin serial podcast, temanya berganti-berganti dari situ. Tapi kalau untuk apa seminar apa namanya, pamerannya tema ini, kemudian bulan depan tema ini, kayaknya memang kerjanya lebih berat banget itu kalau itu. Nah, ini bungkusnya dalam bentuk itu Mbak Lia, nanti kedepannya kami pengen misalnya difasilitasinya itu dan disosialisasikan dan di campaign produk dalam negerinya itu, termasuk nanti kami akan coba cari calon user terkaitnya dalam satu wadah ini gitu. Jadi yang teknopreneur ITB bisa memamerkan lah ya, dan mengindikan karya mereka, kemudian mungkin usernya bisa cerita kebutuhan dia apa, dan requirement dia untuk terhadap produk lokal itu seperti apa, dan mudah-mudahan setelah itu ada bisnis dealnya di offline-nya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Itu sih kalau rencana kami ke depan gitu, dalam bentuk mungkin sosialisasinya dalam bentuk podcast atau apa ya namanya, seperti inilah ya, tapi temanya spesifik di podcast itu. Tapi nanti mungkin offline apa namanya, offline conference-nya ya seperti yang selama ini kita lakukan. Itu mungkin Mbak Lia. Ini sambil diskusi teman-teman, kalau ada yang mau kasih masukan boleh. Lukman, gimana Lukman pengalamannya? Dikawal juga. Iya. Sebenarnya kurang lebih mirip lah sama yang disampaikan Teh Lia ya. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin lebih
ini ya, yang saya sangat rasakan itu bertambahnya relasi ya, bertambahnya relasi. Terus saya juga terbuka wawasan gitu. Wah, ternyata alumni kita ini keren-keren ya, produknya keren-keren gitu. Apa namanya? Ternyata bisa loh kita itu gitu. Kita produksi produk yang cukup ini ya. Menurut saya nilai teknologinya cukup tinggi gitu dan kita mampu gitu di lingkungan kita sendiri gitu. Dan bahkan tuh di salah satu produk kita itu sebenarnya juga hasil sinergi juga gitu. Ketika pameran kan ada beberapa tinen yang memamerkan produknya kan. Dan kemudian ini saya lihat sepertinya kok bisa dikawinkan gitu dengan produk saya gitu. Dan ternyata pas dikawinkan tuh value-nya naik dan nilai jualnya juga, marketingnya juga lebih mudah gitu. Salah satu produk kita itu salah satunya adalah hasil sinergi yang dihasilkan dari apa namanya Indonesianisme Summit kemarin yang dilakukan itu. Terus satu lagi sih terkait stakeholder ya, beberapa stakeholder tuh bahkan mengirimkan timnya loh khusus untuk datang ke Indonesianisme Summit itu untuk mencari talent di situ untuk diajak kerjasama, karena beberapa stakeholder yang kebetulan mampir di booth kita juga menceritakan bahwa memang ditugaskan khusus oleh para ini ya pemangku kebijakan di sana untuk datang dan mencari talent-talent yang ada di lingkungan alumni. Dan jadi sangat membantu bagi kami ya untuk teknopreneur baru yang baru merintis gitu untuk memberi jalan dan ya alhamdulillah beberapa relasi berlanjut ke deal bisnis ya, beberapa relasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin tambahan kalau ada potensial partner atau untuk bekerja sama dari sesama teman gitu ya, kenapa enggak gitu kan? Saya sih lebih memilih itu ya, apalagi kalau misalnya memang produknya bagus, kompetitif gitu kan, ya terus kita dahulukan gitu kan. Ini mungkin tambahan aja teman-teman. Jadi waktu dari yang peserta pameran kemarin kan Pak Luhut datang gitu ya. Terus kemudian Pak Luhut memang sedang mengkampanyekan untuk TKDN. Jadi ada dari beberapa peserta itu yang diajak ikut di dalam kick-off sosialisasi TKDN oleh Kemenko Maritim. Jadi beberapa dipilih. Terus kemudian dari yang beberapa dipilih itu diajak lagi oleh Kemenperin untuk pameran di kantor Kemenperin, sama terkait dengan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Dan dari peserta yang ikut itu dipilih 2 yang difasilitasi ikut pameran di Hannover Messe 2020. Jadi ada satu Nodeflux, satu lagi yang Pandawa itu yang bikin itu deep drilling mesin untuk air. Nah, dua-dua itu difasilitasi sama untuk dari sisi booth-nya dan sebagainya difasilitasi oleh Kemenperin untuk ikut di Hannover Messe. Cuma karena wabah COVID, Hannover Messe-nya diganti ke versi online. Jadi itu mungkin salah satu yang efek lah dari acara Indonesianisme Summit. Memang ujungnya sih kalau bisa ini jadi kayak kamar dagang dan industri alumni udah jadi dikumpulin, networking, saling ketemu. Jadi nanti kayak Mission Impossible. Ada ini alumni siapa aja yang punya. Jadi tempatnya Fernand bisa jadi hub seperti itu. Ya memang harapannya seperti itu sih Mas, karena saya sendiri peserta juga ya dari tahun berapa ya, lupa lah saya. Mulai dari market sampai yang pertama. Mulai dari bikin market doang akhirnya ya sampai akhirnya di tahun saya lupa itu proyeknya itu 2000 berapa ya, 2015 kali ya, tapi memang sampai sekarang juga masih proses konstruksi gitu. Ya Lukman tadi mungkin juga kan sama tuh PT PAL tuh memamerkan teknologi floating power plant-nya itu
di tahun 2017 baru sekarang tuh kejadian barangnya. Dan Pas kebetulan lihat terlibat juga marketnya Mas ya. keren banget itu kan, pas lihat marketnya keren banget ya. Ternyata ikutan ternyata gitu. Semua terlibat juga ya. Ini Terlibat. ada Mbak Tita nih kayaknya mau ngasih masukan. Mbak Tita, monggo Mbak Tita. Oi, iya nih nerusin yang di chat box gara-gara Reza nih. Sebenarnya nggak mau so tahu karena emang saya belum pernah ikutan pameran ini atau apapun, cuma karena tadi Reza kan nanya berarti daya tariknya apa. Kalau saya sih, saya kan desain produk ya dulu 91. Hai Lia. Jadi kalau di kita kan biasanya pakai perumpamaan yang dikasih Kang Irfan Uman almarhum nih. Yang mau dipamerin itu pisang hijau atau pisang kuning. Pisang hijau kan masih mentah, mungkin dia masih prototipe, dia masih butuh investor, masih butuh mitra, apapun itu. Sementara pisang kuning dia udah siap jual. Nah kalau udah jelas pameran jenis apa, yang diajak pameran kan juga ngerti nih apa yang harus disiapin, bisnis plan kah, atau apa bukti punya mitra kah, atau apapun itu. Sama, bener nggak dia bawain market atau pasar, karena kan ujung-ujungnya jangan tekor aja, karena nyiapin pameran pun kan pakai resources. Itu dulu, terus begitu mungkin saya sih kepikirannya gini, kayak model-model PIMNAS, dulu tuh ITB tuh sering banget ikut PIMNAS, cuman sekarang kok jarang kedengeran ya. Dulu kan kita juara terus tuh, PIMDA, PIMNAS, dari yang provinsi sampai ke nasional tuh kita selalu ada. Bayangan saya kalaupun ada pameran kayak gini, ya kayak di PIMNAS aja, yang menang, yang juara, yang apapun itu, terus kan dia bisa dibagi ke, yang tadi itulah, mau nyari apa sih dia ke sana tuh langsung siap jualan atau apa. Nah biasanya kalau udah jelas bekalnya seperti itu, satu lagi kuncinya, manfaatkan momentum yang sedang terjadi. Jadi misalkan sekarang nih tahun ini kita lihat di Indonesia lagi ada apa sih? Oh lagi jadi tuan rumah G20. Berarti yang akan bisa ditampilkan dan relevan dan bisa ketarik ke publication-nya G20 mungkin yang berhubungan dengan priority issues. Kalau mungkin tahun depan 2023 momentumnya apa? Indonesia lagi jadi presidensi ASEAN misalkan. Udah keluarin isu-isu yang ini solusi buat Asia Tenggara gitu loh. Jadi dari ITB untuk lebih ambisius lagi ya untuk keluar gitu. Itu aja sih sebenarnya diskusinya yang tadi ngetik panjang terus hilang. Ya. Dulu Bang Fernand nuhun. Terima kasih Mbak Tita. Mbak Tita. Ini kebetulan ada juga nih salah satu pengurus nih tim Indonesianisme juga, Kang Iwan. Monggo Kang Iwan kalau mau minta masukan atau apa Kang Iwan. Silakan Kang Iwan. Baik, terima kasih Mas Tarnon dan teman-teman. Kami dari panitia dari pengurus sebetulnya sudah mengkonsepnya dari kuartal 3-4 tahun lalu ya. Memang kebentur dengan satu dan lain hal, tapi memang sudah dalam radar kita. Podcast ini kita sebagai ajang pamer ya. Pamer bukan pameran, pamer. Pamer sesuatu yang baik. Sesuatu yang bisa audiens itu bukan hanya dalam satu gedung, tapi satu Indonesia atau mungkin worldwide ya. Kita akan kemas dalam podcast yang cukup menarik, singkat, dan juga ada 3 partisipan minimal. Ada satu satu technopreneur, satu moderator, sama satu end user. Malah kalau bisa ada venture capital. Ini mungkin lebih menarik karena kalau dibilang ini kayak semacam workshop ya, itu juga sesuatu yang bisa menarik untuk orang melihat. Apakah di situ ada opportunity bagi audiens, juga itu akan kita coba paparkan. Tapi mungkin kita konsepnya akan dibuat tidak terlalu lama, tapi cukup singkat, jelas, padat. Gitu Pak Bang Fernand, kurang lebih konsepnya dari kita. Ya, thank you Kang Iwan. Jadi memang pada intinya kita pengen yang jelas memang di kepengurusan Mas Gembong ini ke depan kita memang melanjutkan program-program di periodenya Bang Ridwan gitu ya. Tapi memang tadi memang ternyata sama seperti usulan Balia, memang agak sulit ya kalau satu pameran kemudian ada topik khusus, kecuali tadi seperti usulan Mbak Tita boleh juga sih memang. Jadi memang isu hangatnya di tahun 2022 ini apa gitu ya, nanti di 2023 apa, dan mungkin spesifik mungkin pamerannya khusus di industri atau teknopreneur yang di bidang itu. Tapi milestone kecilnya tadi yang seperti Kang Iwan bilang, kita sih pengennya membantu menggaungkan dan membantu memamerkan karya dalam negerinya dan terutama teknopreneur ITB tadi dalam bentuk podcast. Tadi ada narasumber yang punya teknologi, punya kompetensi, dan juga kita coba carikan end usernya, dan
mungkin ya tadi yang seperti Kang Iwan bilang ada investor atau mungkin calon-calon inilah ya partner yang lain gitu. Jadi sehingga itu kalau topiknya seperti itu mungkin tema-temanya bisa spesifik gitu ya, bisa langsung matchmakingnya langsung ketemu gitu ya. Dan mungkin audiensnya juga kalau kita sosialisasikan podcastnya mungkin ada user-user lain juga yang terkait. Oh ternyata ada loh, ini udah dibikin di dalam negeri loh. Ternyata ini apalagi mungkin alumni ITB lain ya. Oh ternyata ini bikin anak ITB juga loh gitu kan. Mungkin bisa-bisa ada deal bisnis lah ke depannya. Selain tadi mungkin nanti ada offline workshop atau pameran gitu. Itu mungkin. Ya mungkin tambahan juga bahwa memang kita dulu memang ini kita bentuk yang ini kan karena mau dibikin spesifik jumlah peserta yang mau ikut sedikit gitu ya. Tadi seperti yang ikut pameran dan lain sebagainya itu masih belum mau, kita sudah itu sama kayak Lia, kita mencoba menarik itu lama, udah disebar ke angkatan segala macam itu nggak balik-balik gitu. Jadi akhirnya ya udah, terutama ya kita mendukung teman-teman D9X dulu lah gitu kan. Makanya slot udah kita siapin buat yang Lia, buat Lukman, buat teman-teman D9X itu juga muncul. Nah ini juga belum pernah mungkin diadakan oleh kepengurusan IA yang sebelumnya gitu kan. Nah ini saatnya kita D9X itu kita maju sebagai kawanan gitu kan. Kenapa? Teman-teman kita sudah ada di posisi yang strategis, baik di yang teknopreneur itu juga sudah lebih matang, kemudian di sisi korporasi pengguna juga sudah ada yang di posisi-posisi strategis, baik di swasta maupun yang di BUMN dan lain sebagainya. Ini harus bisa digabungkan gitu. Dan saya rasa ini tema ini penguasaan teknologi industri itu sangat relevan terhadap posisi kita sebagai alumni Institut Teknologi tertua di Indonesia, di mana ini juga sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kalau kita ketemu dengan wartawan-wartawan, media, dan mereka sangat menunggu ini. Mana sih kiprah ITB gitu kan? Mana kiprah karya-karyanya? Begitu mereka lihat ini, mereka percaya, oh ini kiprah anak ITB ya, bisa ya. Selama ini tapi tidak bisa terekspos. Dan juga sebenarnya membantu banyak karya teman-teman itu, kayak yang ada ROV, RoboMarine, dan lain sebagainya itu, mereka tidak punya sarana untuk mengekspos. Dan diharapkan dari sini nanti, kita juga mengajak teman-teman alumni yang ada kita yang sudah banyak itu untuk datang gitu ya. Datang, tadi menyuruh ada utusan khusus lah atau apa, at least kenal lah, punya database mereka. Dan kemarin waktu kita 2019, targetnya 2020 kita bikin juga masuk ke diaspora. Nah mungkin dengan qadarullah dengan adanya pandemi ini bisa difasilitasi sistem hybrid, jadi teman-teman kita yang ada di luar negeri pun juga bisa ikut partisipasi gitu kan, karena penting juga mereka untuk bisa informasi market lah dan lain sebagainya, jadi cakupan kita tuh bisa lebih global. Dan dari situ kita juga mengajak alumni-alumni dari perguruan tinggi lain, jadi kita bicaranya adalah sebagai Indonesia, tidak hanya ITB sentris. Mungkin itu dari saya. Jadi menambahkan Mas Rija juga buat teman-teman terutama yang D9X ya, kalau memang ternyata punya punya teknologi, punya sesuatu yang ingin coba kita kita campaign-kan, itu mungkin bisa kontak saya, bisa kontak Kang Iwan ya yang ada di sini, mungkin bagian pengurus atau mungkin pengurus lain yang dikenal gitu di Indonesianisme, teknologinya produknya nanti coba kita bantu untuk kampanyekan lah ya, kurang lebih seperti itu. Dari Mbak Lia atau Kang Lukman atau yang lain ada masukan atau pertanyaan mungkin, silakan. Mungkin masukan saja Vernon, ada baiknya ada beberapa sampel untuk sebagai kayak semacam success story, itu memang ada produk atau karya yang memang jadi flagship dan itu dikawal khusus gitu. Dikawal untuk bisa kejadian gitu ya. Itu contohnya yang karena kita sekarang trennya banyak yang renewable energy, makanya waktu itu kita dorong adalah penguasaan teknologi mini hidro, karena hidro akan jadi sumber energi yang renewable energy yang penting ke depan. Masa dari sekian banyak mini hidro, turbinya dari luar semua kan, nah kita inginnya bisalah dibikin itu tidak sulit lah. Nah itu perlu dikawal juga sebenarnya. Jadi untuk bisa jadi, oh ini proyek yang memang strategis yang harus dikawal, mungkin juga nanti ada yang seperti itu. Ini juga yang sama Lukman juga, pengurusan PP yang lalu tuh bantu kawal,
jalur alumni segala macam sehingga bisa dapat apa yang kemarin yang di Indonesianisme Summit 2016. Cuma kadangkala karena ada perubahan kebijakan jadi tertunda ya, Man ya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa ada kelanjutan lagi lah sekarang. Ya. Semoga sih kedepannya atmosfer bisnis di kita juga makin makin mendukung. Ya, mau kan kita harus bangkit juga ya setelah pandemi 2 tahun ini kan kita banyak tiarap ya. Jadi semoga ke depan juga kita ini. Intinya dengan bersinergi kita bisa maju bersama gitu, Pak. Dan sebaiknya sih kita jangan terlambat. Kita harus sudah bangkit dari sekarang. Jadi pada saat pasang naik itu kita nggak ketinggalan. Itu jadi dengan bagaimanapun kita harus tetap mengapungkan ide ini, mendorong terus sehingga pada saat justru kita bisa bangkit sebelum yang lain bangkit gitu ya. Jangan sampai hanyut lah kira-kira kayak gitu ya. Ya, hanyut larut gitu ya. Balia, ada ini Balia mungkin. Iya, saya kalau podcast ya, saya malah lebih nggak kebayang saya mau ngisi apa gitu kan. Seriously gitu. Sejujurnya gitu, saya udah nggak kebayang. Dari sekarang aja saya udah nggak kebayang, aduh kalau podcast tuh gue mesti ngisi apa ya gitu. Jadi mungkin bisa ada contoh podcast gitu ya untuk ngasih ide yang tertarik untuk ngisi seperti apa, kali bisa diluncurkan dulu Mas Vernon gitu kan. Siap. Soalnya saya emang nggak ada ide podcastnya saya mesti ngapain. Mungkin itu aja sih. Mungkin ini Bang Vernon, Mbak Lia. Jadi kalau anak milenial sekarang kan sesuatu yang bergerak tuh lebih diminati. Ada motion pictures ya. Kelihatannya akan ada hybrid juga, bukan hanya ngoceh gitu ya, tapi lebih ke visualisasi. Misalkan kalau Mbak ada produk tuh kita akan bikin dalam bentuk motion pictures. Jadi orang langsung meng-capture informasi, karena kalau cuma ngobrol orang hilang pasti datanya. Tapi kalau dalam bentuk motion pictures, presentation mungkin akan lebih interaktif. Dan kita mungkin akan maksimum sampai 1 jam, itu kan udah terlalu lama. Kita lagi riset waktu yang efektif untuk ini, kita coba pendek aja lah, mungkin 15 menit aja udah cukup gitu ya. Karena kita pengen membuat sebuah konsep yang cepat tapi banyak gitu. Jadi orang nanti akan bisa melihat mana sih yang lagi hits. Kita akan riset juga ya, bukan hanya teknologi yang kekinian, tapi mungkin teknologi masa depan ya. Kita pernah bilang apa sih yang akan menarik di tahun 2030, misalkan artificial intelligence. Kita ada juga teman yang main ke situ tuh. Ada juga yang drone gitu ya, Bang Peter. Itu sesuatu yang akan maju di depan, bukan hanya yang lagi hits seperti sekarang. Jadi kita akan bantu Mbak Lia, nggak usah khawatir. Kalau Mbak udah ada bahan, boleh. Saya sendiri suka dengan videografi, jadi saya pikir nggak usah khawatir. Kita akan bantu. Jadi nggak ada pungutan biaya ya, Mbak Vero? Pungli. Gitu. So, maksudnya iklan gratis masuk ke YouTube, kebayang kan, jadi seluruh Indonesia mungkin kita akan seperti bagus tuh support dari itu, kontribusi. Tapi mesti menarik ya kalau kayak gitu, jadi supaya orang tuh minat dengerin itu gitu. Itu dia PR juga gitu kalau buat saya. Apa judulnya supaya orang ngeklik itu gitu, itu kan harus yang catchy gitu ya. Jadi gini, ini kan banyak teman-teman seni rupa. Kalau memang mau dilihat motion picture-nya ya harus bantu kita dong bikin motion picture, tapi jangan minta bayaran ke saya gitu loh. Misalkan Mbak Lia udah punya konten gambar statik gitu ya, kita bisa bikin rangka dalam motion pictures. Nanti kan bisa motion pictures by SR93 siapa gitu kan. Jadi tadi siapa yang bikin motion picture? Jadi iklannya bukan cuma dari Mbak gitu, tapi dari yang bikinin siapa gitu kan. Karena ini sesuatu yang kolaboratif, kalau nggak gitu kita nggak kelihatan kerennya gitu kalau cuma statik banget. Nggak ITB banget lah menurut saya. Ya, di luar tadi yang mungkin podcast dan juga Kang Iwan sampaikan tadi juga, sebenarnya sih kalau kegiatan offline-nya kita juga udah beberapa bantu lah ya, mungkin selain Kang Lukman gitu, ada juga mungkin beberapa alumni ITB mungkin yang bergerak di bidang pembuatan paling gampang lah, misalnya hanya kayak firefighting lokal gitu, kita udah coba bantukan untuk mereka untuk dapatin bisnisnya lah di mungkin kolega-kolega ITB yang lain. Itu ada beberapa sih secara offline sih kita udah bantu sampai dia juga dapat deal bisnis. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa sih. Yang penting kan memang nanti niatnya adalah tadi kan kembali ke perekonomian Indonesia juga, karena memang dia
harapannya memang selain memang alumni ITB ya tentunya ya, tapi kan dia memang buatan dalam negeri gitu ya. Kemudian dia mudah-mudahan juga teman-teman yang kerja bareng dia juga teman-teman ITB, mungkin juga nggak apa-apa juga alumni kampus lain, tapi ujungnya adalah tadi ya dia buatan lokal. Gitu. Mungkin ada masukan lain dari yang ini teman-teman D90 atau yang hadir di malam ini sebelum kita tutup nih, kita acaranya mungkin cukup 1 jam aja ini. Kang Reja atau ada Mbak Odis di sini, Mbak Odis. Ini pengurus juga nih. Selamat malam, Vernon. Selamat malam semua. Menyimak. Selamat Mbak Odis. Ya, kasih pesan-pesan, Dis. Ya, Mbak Odis mungkin ada pesan-pesan selaku pengurus dari zaman Bang Ridwan sampai sekarang nih, pengurus juga nih. Iya, tadi harapannya mungkin atau masukan. Tadi udah di cover semua sama Rizal dengan sangat jelas gitu. Satu aja pesannya dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan dan semoga bisa lebih baik. Ya, tadi udah disampaikan juga kan, semoga lebih banyak pesertanya, kemudian mencakup sektor yang lebih luas, dan semoga program-program terutama yang Indonesia Teknologi Forum di Metro TV gitu ya, itu juga bisa berlanjut, itu harapannya sih. Dan bisa mungkin berkolaborasi dengan kementerian lain sehingga bisa lebih besar gaungnya. Tadi ada Tita juga ya dari PK di sini kan. Oke, baik, itu aja. Terima kasih, Mbak. Sukses selalu. Ini pasti udah siap. Ini pasti udah 1 jam nih. Mungkin supaya kita juga nggak terlalu malam ininya. Mungkin teman-teman D90X juga ada acara lain. Mungkin ini aja kita diskusi malam ini. Nanti kita bisa lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan offline, atau mungkin bisa kontak saya atau Kang Iwan, atau bahkan mungkin ke Kang Rizal ya, Kang Rizal juga pengarah IAITB gitu ya. Kalau seandainya memang ada tadi produk teman-teman D90-an atau mungkin yang dikenal atau apapun lah yang buatan dalam negeri, dan kita bisa bantu untuk cari end user-nya, kita bisa bantu untuk kampanyekan gitu ya, dalam bentuk podcast, dalam bentuk nanti misalnya kegiatan pameran offline-nya gitu ya. Monggo, kami terbuka gitu ya, dan mudah-mudahan tadi dari sebenarnya kami berharap tadi ujung-ujungnya adalah terjadi deal bisnis lah ya tapi memang ya ujungnya karena memang dia produk dalam negeri ya ujungnya tetap ke Indonesia. Kalau memang ternyata ya ITB dapat apa ya, ITB dapat ya tadi alumninya lebih sejahtera, kemudian industri dalam negeri lebih maju. Itu justru peran utamanya Ikatan Alumni ITB itu di situ sebagai katalis untuk membangun brandware bangsa Indonesia, karena itu menjadi salah satu tools penting untuk survival dari bangsa Indonesia ini ke depan. Ya, saya harapkan juga D9X ini bisa menjadi motor ya. Kita sama-sama kita rubah dari konsep yang dulu sebagai Lone Eagles, kita menjadi Elephant Pack, maju sebagai suatu kawanan. Itu dari saya. Makasih Mas Rizal. Mungkin teman-teman ini kita sebelum ditutup, Kang Reja nih mau ngajak foto bersama nih. Monggo dinyalakan kameranya, kita foto bersama supaya ingat satu sama lain. Kalau ketemu di acara-acara bisa bersinergi lah, kurang lebih seperti itu. Monggo Kang Reja, dihitung. Sudah, Kang? Baik. Terima kasih teman-teman D90-an semua, D9X. Harapannya kita bisa bersinergi ke depan. Tadi kami dari Badan Indonesianisme bisa membantu memfasilitasi, bisa membantu mengkampanyekan produk-produk dan teknologi dari Technopreneur IAITB, terutama juga teman-teman dari D90-an gitu ya. Yang ujungnya adalah untuk meningkatkan industri Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Tita semua, selamat